Selamat malam semuanya. Terima kasih yang udah bergabung malam ini. Malam ini kita akan ada kelas Free Generative AI to Make Life Easier yang akan dimentori oleh Karido Rabani. Nah, mungkin teman-teman yang baru pertama kali join atau mungkin udah pernah join di kelas Mazing, aku mau ingetin dan juga jelasin lagi tentang Mazing. Nah, Mazing Academy adalah salah satu komunitas yang Mazing punya yang tujuannya untuk kita eh, saling berbagi nih. Jadi antara konten kreator dan juga kalian-kalian yang mau belajar itu kita bisa belajar bareng di komunitas ini. Nah, untuk Mazing sendiri adalah aplikasi berbasis Android atau iOS yang berfungsi untuk membuat landing page. Jadi kalian bisa nampilin link URL sosial media, YouTube, Spotify, integrasi marketplace dan fitur-fitur lainnya. Jadi ini cocok banget nih buat kalian yang mau bangun personal branding. Kalau kalian mau tahu dalamnya kayak gimana, nih, mungkin kalau kalian tahu aplikasi seperti kayak Linktree, Link, atau Milkshake itu. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip, cuman kita dari Mazing itu ada beberapa fitur kayak misalnya analytics itu bisa kalian gunain untuk ngelihat traffic dari link kalian. Ada juga monetize, bikin invoice dan lain-lainnya. Nah, ini adalah contohnya dari beberapa creator yang udah pakai Mazing. Jadi kalian juga bisa customize landing page kalian sesuka hati kalian dan semenarik mungkin gitu. Jadi untuk kalian yang kalau misalnya mau bangun personal branding atau kalian mau buat landing page yang menarik untuk bisnis kalian juga bisa banget. Oke deh, aku nggak mau berlama-lama lagi. Mungkin biar kita bisa langsung mulai ke kelas malam ini. Aku waktu dan tempat aku persilakan ke Karido. Selamat malam, Kak. Cek cek. Oke, halo selamat malam. Oke, mungkin teman-teman aku mau kasih tahu aja kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau misalnya kalian mau interaksi bisa langsung ke kolom chat ataupun kolom Q&A ya. Jadi nanti bisa langsung dibacain sama Karido gitu. Right. Oke, ya, kan ya. Nah, persen. Oke, sudah muncul ya. Baik, Sudah, Kak. Aman. langsung mulai ya. Oke, assalamualaikum. Halo semuanya, selamat malam. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Malam-malam nih belajar kita. Luar biasa ya orang ada yang malam-malam kemana nyari makan segala macam. Kita belajar, belajar tentang teknologi lagi. Oh, luar biasa ini. Cemana pula gitu kan. Kita belajar teknologinya ini mengenai AI kan. AI ini artificial intelligence. Akhir-akhir ini kayak banyak banget pokoknya kata dua huruf ini ya, AI gitu ya. Artificial intelligence gitu ya. Itu muncul di mana-mana ya kan. Kayak di mana-mana tuh kayak kedengeran mulu gitu. Entah di Instagram, Twitter, sosial media semuanya itu kayak menggaungkan AI. Apalagi dengan adanya chat GPT, Anthropic, eh, Midjourney, Stable Diffusion, dan lain sebagainya. Buat yang belum tahu nanti kita sedikit bahas pelan-pelan ya. Nggak apa-apa, it's okay. Nggak usah terlalu, waduh pusing nih gimana bahas AI. Waduh, puyeng nih. Bahas teknologi nih, aduh, gaptek ini nggak. Wah, nggak usah begitu, santai aja. Karena AI ini justru dikembangkan untuk memudahkan kehidupan manusia gitu kan. Bukan untuk mempersulit atau apalagi menggantikan pekerjaan manusia enggak. Tujuannya adalah untuk memudahkan, mempermudah hidup manusia sebagaimana judul dari kelas kita hari ini ya. Make life easier gitu ya. Hidup lebih mudah jadinya. Kalau misalkan kita bahas AI secara umum tuh sudah sangat terlalu luas. Secara umum itu sudah sangat terlalu luas ya. Kita coba. Nah ini, oke. Ini adalah beberapa contoh ya. Contoh AI secara umum ya. Yang mana kita udah pada sering dengar juga mungkin, udah tahu juga mungkin.
mengenai AI ini, artificial intelligence atau kecerdasan buatan ya kan, adalah bidang ilmu komputer pada pengembangan mesin untuk melakukan tugas-tugas manusia gitu. Nah, itu tadi makanya fokus untuk pengembangan mesin untuk melakukan tugas-tugas manusia. Oke, kita sampai sini dulu. Tugas-tugas manusia. Jadi sekali lagi tujuannya adalah untuk memudahkan, untuk mempermudah gitu. Tidak totally gitu menggantikan manusia enggak. Tapi memang ada beberapa yang akhirnya job-job ya, pekerjaan-pekerjaan akhirnya digantikan oleh AI. AI digunakan dalam berbagai aplikasi seperti asisten virtual. Kita udah pada tahu lah ya. Kayak kalau di iPhone ada Siri, kalau di Google ada Google Assistant ya kan, sekarang diganti dengan Gemini ya kan, Google Gemini. Terus virtual assistant apalagi Alexa dari Amazon dan macam-macamnya pokoknya. Mobil otonom kayak Tesla ya, Tesla gitu kan, mobil otomatis yang bisa autopilot gitu, nyetir sendiri gitu. Pengenalan wajah, wah pengenalan wajah ini udah di mana-mana. iPhone ya kan, iPhone yang dengan scan wajahnya, Android juga ada sekarang kan. Yang scan wajah terus HP-nya, smartphone-nya ke unlock sendiri gitu. Terus analisis data ini lebih ke tingkat lanjut ya. Bisa sampai ke tingkat perusahaan, wah dan segala macamnya. Nah, ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup dan memecahkan masalah kompleks dalam waktu yang relatif singkat. Itu tadi kenapa AI ini sangat efisien gitu ya. Mesin ini sangat efisien karena manusia ini butuh sangat lama untuk beradaptasi kan. Manusia ini butuh sangat lama untuk beradaptasi. Untuk belajar sesuatu itu bisa mungkin berhari-hari, bisa berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun untuk sampai menguasai sesuatu. Terus gimana dengan AI? Dengan AI ini bahkan mampu dalam kasusnya Google DeepMind itu ya, waktu dengan permainan Go itu, dia mampu mempelajari ratusan tahun suatu ilmu gitu ya, pelajaran dalam waktu yang sangat singkat, dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Termasuk juga ChatGPT ini ya. ChatGPT ini dia kan eh, mempunyai berbagai macam informasi kan, memiliki berbagai macam informasi, dan dia ini melakukan itu tradingnya di dalam waktu singkat gitu. Sedangkan manusia pun akan sangat susah untuk melakukan itu. Terus yang berikutnya adalah AI ini nggak nggak protes gitu kayak manusia, nggak protes dan kerjanya efisien. Itu dia sebabnya mengapa AI ini bisa meningkatkan kualitas hidup kita nih manusia yang gampang protes lah, yang mageran lah, yang segala macem lah. Sedangkan AI tidak melakukan itu nggak mageran. Ya kita next lagi. Kita sekarang akan lebih mengkerucutkan lagi. AI, Artificial Intelligence, terlalu luas nih. Sekarang kita fokus khusus membahas generatif AI. Generatif AI. Generatif AI ini apa sih? Tuh kan kalau kita lihat dari yang sudah saya tulis di sini, ya generatif AI ini cabang dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu. Yang fokusnya adalah pembuatan konten baru dan itu original. Kalau kita minta original bisa di original. Teknologi ini menggunakan model machine learning untuk menghasilkan teks, gambar, musik juga ada ya, bahkan video berdasarkan training data yang ada. Nah, generatif AI ini mampu meniru gaya penulisan, menciptakan karya seni, atau bahkan membantu dalam pengembangan ide-ide kreatif. Oke, jadi seperti ChatGPT ini kan, ChatGPT dari OpenAI, terus ada Cloud dari Anthropic dan segala macamnya. Itu mereka mampu untuk membuat sebuah konten yang original. Misalkan kalian minta bikinin puisi tentang apalah yang belum pernah ada di internet, belum pernah kalian baca di buku manapun nggak ada. Bisa tuh dengan mudahnya dan waktu yang sangat singkat. Terus bisa dibikin berima, bisa dibikin panjangnya seberapa panjang, berapa kalimat dan segala macamnya. Itu dalam waktu yang sangat cepat. Sedangkan manusia, kita wah butuh
mikir lama gitu kan, butuh mikir lama dan segala macam. Tujuannya bukan untuk menggantikan, sekali lagi ya. Tujuannya untuk memudahkan. Jadi ketika teman-teman semua, kalian semua brainstorming itu tadi, saling berdiskusi ya dengan AI, tujuannya adalah untuk memudahkan hidup, sekali lagi. Jadi tidak menggantikan apa yang sudah ada. Jadi misalkan kalau dalam kasus saya sebagai guru SD, saya pun brainstorming dengan ChatGPT ini. Misalkan tentang eh, pembelajaran di kelas seperti apa, metodenya seperti apa saja yang harus saya lakukan, bagusnya seperti apa. Gitu. Nah itu kita bisa saling brainstorming tuh. Kita minta aja ChatGPT-nya untuk, kamu nanti pokoknya kita diskusi, brainstorming. Kamu debat saya pokoknya gitu. Kamu debat saya, kita akan diskusi panjang lebar. Kasih pendapat terkuat kamu kayak gitu ya. Bahasanya kayak gitu. Tapi kebanyakan orang menggunakan ChatGPT itu kayak googling biasa, cuman nyari kayak ya Google Google gitu, kayak cuma nulis metode pembelajaran terbaik, ntar ChatGPT nulis banyak. Padahal ada metode yang jauh lebih efektif lagi untuk menggunakan ChatGPT. Itu dia. Teknologi ini menggunakan model machine learning untuk menghasilkan teks. Kalau menghasilkan teks, kita udah tahu ada ChatGPT dari OpenAI, ada Cloud, ada Gemini, dan sebagainya. Gambar Midjourney, ada Stable Diffusion ya, Stable Diffusion. Um, ada Adobe Firefly dari Adobe ya, Adobe, dan macam-macamnya lagi. Musik, kalau musik ini eh, baru-baru ini di 2024 ini itu ada Suno dan ada Udio gitu kan. Udio, dua dua platform ini yang sangat terkenal gitu dan terkenal juga kualitasnya bagus. Bahkan video ini baru-baru ini lagi nih justru. Ada Luma, ada Runway, terus ada Sora dari OpenAI juga berdasarkan training data yang ada. Jadi gimana cara kerjanya sih? Cara kerjanya itu semua ya, teks, gambar, musik, video ini mereka tuh nggak copy paste dari hal yang udah ada, nggak. Jadi di mereka mempelajari pattern. Mereka nih belajar polanya. Misalkan untuk gambar. Jadi AI ini berdasarkan training datanya nih, misal misal contoh, dikasih gambar gajah. Wah, dicekokin. Training datanya tuh gambar gajah, gambar gajah, gambar gajah. Nanti dia akan belajar, oh, yang disebut gajah itu bentuknya seperti ini. Punya belalai, ekornya seperti ini, kakinya seperti ini, besar. Terus dicekokin gambar pohon. Gambar pohon, gambar pohon, gambar pohon. Dia juga akan belajar di situ. Dia juga akan belajar bahwa oh pohon itu seperti ini bentuknya. Ada daun-daunan, daun-daunnya ada warna hijau, ada warna kuning dan seterusnya. Kayunya bentuknya seperti ini, warna coklat dan seterusnya. Lalu eh, semua training data itu seluruh hal yang ada di dunia ini ya. Jadi itu tadi dua contoh itu adalah dua contoh kecilnya aja. Tapi dia belajar semua yang ada di dunia ini. Bentuk mobil tuh kayak apa sih? Motor tuh seperti apa? Lampu itu seperti apa dan seterusnya. Lalu manusia nih bilang kan misalkan gajah di atas pohon kayak gitu. Nah ini si AI ini akan ngelihat, oh gajah di atas pohon, bentuk gajah itu seperti apa, terus makna kata di atas ini seperti apa, pohon itu seperti apa. Nanti akan dibikin sama dia. Gajah, dia ambil pola-pola training datanya dia, akhirnya dibentuk gajah, terus habis itu di atas itu makna di atas itu seperti apa sih? Dia bikin, terus setelah itu pohon. Nah itu akan disatukan jadi sebuah gambar original yang baru yang belum pernah ada gitu ya. Bahkan fotonya pun mungkin gitu ya, tidak ada. Nah, itu dia salah satu bentuk mempermudah sekali lagi. Jadi bukan bukan apa ya, copy paste, enggak copy paste persis ada gambar gambar A gambar B terus ditemplokin gitu, enggak. Tapi si AI ini nih beneran belajar gitu dalam tanda kutip ya, beneran belajar dan eh, tidak, sekali lagi, tidak plagiat. Atau lagi, generatif AI ini dapat meniru gaya tulisan, menciptakan karya seni, atau bahkan membantu dalam pengembangan ide-ide kreatif. Ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui
sampai sejauh ini gitu ya, meniru gaya penulisan. Jadi dia bisa tuh, misalkan kamu seorang penulis nih, pengen belajar kan gaya penulisan J.K. Rowling, si siapa tuh yang Harry Potter ya, penulis Harry Potter ya. Ya, ntar kamu misalkan tinggal suruh aja tuh si ChatGPT-nya ini untuk nulis sebuah cerita misalkan ya, misalkan kucing, tapi dengan gaya penulisan J.K. Rowling, penulis Harry Potter. Ntar dia akan analisa gaya penulisannya, lalu diaplikasikan kepada ide yang kamu berikan tadi itu. Oke, kita coba yang di sini udah ada yang pernah nonton ini belum nih? GPT-4o dari OpenAI ini. Sebentar ya. Jadi kan GPT-4o ini, OpenAI ini dia mengeluarkan model AI barunya ya. Saya coba ini kan, carikan ya. Yaitu ChatGPT 4o. Wait. Where is GPT-4o? Right, kita share screen. Kalau ada yang mau tanya, silakan langsung ditulis saja. It's okay. Nanti kita coba sambil jawab, sambil ngobrol-ngobrol. Ya, ini dia. GPT-4o. Nah, GPT-4o. Ini adalah model terbarunya dari OpenAI ini. Wah, ini canggih parah. Kalau misalkan kalian belum tahu, ini harus tahu sih. Ini benar-benar canggih. Tapi ini bisa audio nggak ya? Share screen, share sound ya. Share sound juga. Oke. Ya. Hello GPT-4o. Jadi dia model terbarunya yang baru saja di launching beberapa waktu lalu. Dan ini dia cerdas banget, saking saking cerdasnya gitu ya. Dia nih bisa sampai meniru manusia, bisa sampai meniru manusia. Vimeo, oke dia nggak mau login di sini, nggak mau took too long to respond. Coba sekali lagi. Nah, iki GPT-4o. Kita coba lihat ya yang belum belum nonton ya. Hey, how's it going? Hey there, it's going great. How about you? I see you're rocking an open AI hoodie. Nice choice. What's up with that ceiling about? Are you in a cool industry style office or something? Well, can you take a guess at what I might be doing based on what I... Jadi dia nih sedang ngobrol sama si ChatGPT-nya ini. Sedang ngobrol sama AI ChatGPT. Coba kalian dengarkan baik-baik, kalian dengar itu tuh yang ngomong tuh AI. Yang ngomong tuh AI, dia bukan video call sama manusia, bukan sedang video call atau ngobrol sama orang, bukan, tapi sama AI, sama mesin. Dan dia ini seperti yang kalian lihat ya, dia mengaktifkan kamera kan di sebelah sini nih, sebelah kanan ini, tampilan sebelah kanan dia mengaktifkan kamera itu sebagai mata untuk si AI-nya ini. Mata untuk si AI ini. Jadi si AI-nya ini punya mata, punya pendengaran, dan speakernya sebagai mulutnya. Lihat reasoningnya ini, kemampuan dalam memahami sesuatu, memahami konteks itu secanggih apa. Si orang ini minta katanya, kamu bisa tebak nggak sih? Nih gitu kan, mau ngapain gitu. Well, can you take a guess at what I might be doing based on what I'm showing you here? From what I can see, it looks like you're in some kind of recording or production setup with those lights, tripod. Kalian dengerin, maksudnya kata, itu tuh udah manusia banget. Kata, itu tuh udah, wah, itu ketika video ini muncul, itu di kalangan para reviewer itu, orang-orang tuh pada mind blown. Kayak, what? Kayak, wah itu mulutnya, suaranya itu udah kayak manusia banget. Terus ini suruh nebak nih, lagi ngapain sih? Terus si AI-nya setelah ditunjukin kondisi di situ, dibilang kan tadi sedang rekaman kayaknya gitu kan. And possibly
me and Mike, it seems like you might be gearing up to shoot a video or maybe even a live stream. Are Yeah. you content? In fact, we've got a new announcement to make. Dan tebakan si AI-nya benar. Sedang bikin video gitu kan orang ini. That's exciting. Announcements are always a big deal. Judging by the setup, it looks like it's going to be quite the professional production. Is this announcement related to OpenAI, perhaps? It is. Nah, dengarkan. Apakah announcement ini, pengumuman ini akan berkaitan dengan OpenAI? Padahal itu nggak ditanya, nggak dipancing gitu ya ke AI-nya, tapi AI ini inisiatif gitu, inisiatif ngelihat dari jaket si mas-mas ini nih, jaket si mas-mas ini yang ada tulisan OpenAI, ditebak sama AI-nya, luar biasa gitu kan. It is. And in fact, what if I were to say that you're related to the announcement, or that you are the announcement? Me? The announcement is about me? Well, color me intrigued. Are you about to reveal something about AI? Or more specifically about me as a part of OpenAI? Look. Ini kan produk barunya OpenAI. Dan dia tahu ini berkaitan dengan artificial intelligence kan. Terus dianya juga kaget tadi dengarkan. Kagetnya kalian coba bayangkan kalau ngobrol di telepon gitu kan, bayangin gitu. Itu ngobrol sama orang, rasanya tuh kayak ngobrol sama orang gitu. Nggak berasa ngobrol sama mesin. Ini mind blown sih, bener-bener nih. You've got me on the edge of my, well, I don't really have a seat, but you get the idea. What's the big news? Yeah, we've got a new model that can interact with the world through. Si mas-mas ini bilang ketika ditanya sama si AI-nya, si ChatGPT-nya ini ya, ini mau ngumumin apa sih? Katanya, iya kita mau mengumumkan model baru nih. Si AI ini nih yang sedang di videoin saat ini tuh model baru yang akan launching kemungkinan akhir tahun ini. Gitu. Akan rilis untuk publik gitu ya akhir tahun ini. Kemampuan multimodal ini namanya multimodal ya. Dia bisa reasoningnya, terus bisa ngelihat, bisa mendengarkan, bisa ngomong, bersuara gitu ya. Dengan secanggih itu meniru manusia. Audio, vision, and text. Ya. Nah, step forward, oke? Ini dia nih bahasa Inggris. Ini mohon maaf ya. Jadi saya kasih bahasa Inggris juga gitu ya. Jadi saya terjemahin juga. Saya pelan-pelan saya kasih translate-nya karena sering juga ternyata ada yang bahasa Inggrisnya mohon maaf agak kurang paham untuk bahasa Inggris. Jadi saya berusaha untuk memudahkan teman-teman kita yang kurang paham di bahasa Inggris itu. Oke, buat yang udah paham ya bagus, it's okay. Mohon maaf ya. Kalau saya jadi memperlambat prosesnya. Tapi ini semoga untuk teman-teman yang kurang paham bisa jadi dimengerti gitulah. Ini ada teman kita dari Trieza Wardana bertanya gitu kan. Kamu mau tanya, mungkin nggak sih ini kalau AI ini akan menggantikan skill para desainer grafik? Terlebih mungkin udah ada teknik prompt yang semakin upgrade. Gokil. Hebat sekali nih orang. Dia sangat update ini. Trieza Wardana ini update banget nih. Iya betul. Menggantikan skill para desainer grafik. Untuk beberapa tahun ke depan, kelihatannya sih perkembangannya enggak ya. Skill para desainer grafik ini nggak akan tergantikan gitu ya. Sekali lagi, beberapa orang yang saya kenal sebagai editor, fotografer, desain grafik, dan semacamnya gitu ya, itu justru katanya sangat terbantu dengan teknologi AI ini. Jadi mereka nih workflow-nya itu tuh, mereka nih pinter-pinter masukin AI ini ke workflow mereka kan, ke alur pekerjaan mereka, pinter-pinternya mereka nih. Jadi cerdas-cerdasnya para desainer, para fotografer juga sama, semuanya lah. Pinter-pinter mereka untuk masukin AI ke workflow mereka. Jadi yang harusnya ceritanya mereka sih ke saya gitu, ini pekerjaan ini harusnya bisa berhari-hari nih selesainya nih. Tapi dengan bantuan AI, saya tuh masukin AI itu ke workflow saya di bagian ini. Itu bisa selesai dalam hitungan jam. Wah, saya kayak wow, ini sebermanfaat itu gitu ya.
eh, pencetus AI ini nih, perkembangan teknologi AI yang sangat maju ini benar-benar memberikan manfaat yang segitu besarnya gitu kan. Mungkin dari brainstorming ide Stable Diffusion ya, kayak Midjourney. Kalau fotografer itu yang saya pernah lihat itu, jadi dia generate sebuah foto di Midjourney, backdrops gitu kan, background untuk foto studionya di generate di Midjourney atau Stable Diffusion. Lalu backdrops backdrops itu nanti akan diedit lagi di Photoshop gitu. Jadi mereka nggak perlu syuting atau bikin manual backgroundnya itu, nggak usah. Kalau yang mana kalau bikin manual di studio mereka segala macam, ngekurasi sampai bisa sampai ngeluarin modal yang banyak dan waktu yang nggak sebentar juga. Tapi dengan hanya di generate seperti itu dalam hitungan detik udah jadi. Terus tinggal diedit di Photoshopnya. Terus beberapa juga saya lihat di Adobe Firefly ini kan Adobe sudah mengintegrasikan Firefly ini ke Photoshop mereka kan, ke Illustrator juga. Mereka tuh jadi nggak bikin mockup sendiri gitu, nggak bikin mockup. Mereka tuh generate dari prompt itu tadi, prompt yang semakin canggih itu kan, semakin upgrade. Jadi dia bikin prompt misalkan gelas, mug gitu ya, atau jendela, window atau kanvas. Dibikin sama mereka promptnya seperti apa, kondisi ruangan seperti apa, misalkan warnanya seperti apa, dan itu jadi dalam hitungan detik mereka tinggal masukin produk mereka, brand-brand itu ke dalam Photoshop itu kan, langsung diedit lagi, dan itu jauh lebih efisien, lebih efektif dibanding manual proses-proses sebelumnya. Ini juga saya baru baru tahu juga gitu. Wah, ini emang nih harus harus ngikutin perkembangan zaman gitu, harus secanggih itu gitu. Otak kita juga nggak bisa, ini aduh ada AI akan menggantikan kita. Waduh, nggak gitu ya, kita harus pikirannya tuh harus maju gitu kan. Oke, di sini ada yang tanya nih, mau tanya ke AI yang bisa membaca grafik dan forecast harga 10 menit ke depan untuk trading stock. Itu ChatGPT 4o ini punya kemampuan itu. ChatGPT 4o dan Anthropic Cloud itu punya kemampuan itu. Nanti kita bahas, oke, apa aja eh, AI yang bisa secanggih ini, oke? Kita bahas nanti. Oke, ini GPT-4o ya. Kita eh kita lihat GPT-4o-nya gimana cara ininya nih. Hey, how's it going? Dulu. Itu dia. Bentar ya. Today, we're going to try something new. I'm going to let you talk to another AI. This AI is going to be able to see the world. It's going to have a camera. I'll be holding it, and so you can direct it, you can direct me to ask questions about whatever you want them to do, but really try to figure out what does it see, and ask questions appropriately. How does that sound? Dia sedang mempraktekkan dua GPT-4o model yang baru ini saling berinteraksi dan bahkan menyanyi. Well. Just when I thought things couldn't get any more interesting. Talking to another AI that can see the world? This sounds like a plot twist in the AI universe. All right, let's do. Jadi si AI ini ngomong katanya gitu, ngobrol ke sesama AI yang bisa melihat dunia. Waduh, ini gokil sih ya gitu kayak bahasanya ya. this. All I'm right, ready to please meet the. pause for one moment. Bisa diinterupsi juga tuh. You got it. So now that first AI can't hear anything. Hello, AI. Today, you're going to have access to see the world. You can see me. What do you see? Kamu akan melihat apa yang kulihat gitu ya. I see you're wearing a black leather jacket and a light colored shirt underneath. Great. You're in a room with some. Dijelasin sama AI-nya That is all correct. apa yang dilihat Now, dan what benar. I'm going to want you to do is there's going to be another AI who's going to talk to you. This AI is not going to be able to see anything, but can ask you questions, can ask you to move the camera, can ask what you see, and your job. Kamu akan ngobrol sama AI yang lain gitu kan. Tapi AI yang satu ini dia disetting untuk nggak ngelihat gitu. Jadi mungkin disuruh nebak di sini kali ya.
Just be helpful. Just be as punchy, direct, describe everything, do whatever that AI asks. How does that sound? That sounds interesting. I'm ready to help out and describe whatever's needed. Let's do it. All right, let's get started. Great. Hello there, new AI friend. I'm O. Ready to explore the world through your eyes? What are we looking at today? Hi, O. Jadi ditanya sama si AI yang satu ini, kita nih akan ngeliat apa gitu kan. Terus nanti si AI yang satu lagi akan menjelaskan, eh kita akan ngeliat ini, akan ngeliat ini, akan ngeliat ini. Pokoknya yang satu lagi akan nebak gitu. Wah ini gokil sih, canggih, tapi kayaknya panjang banget ya. Berapa menit ini? 5 menit. Kita akan Hey, coba Rocky. ke yang lain nih. Cara buka videonya gimana ini? Oh gini. Nah, ini interview preparation. Ini ngapain? Ini salah satu yang sangat membantu kalian banget. Oke, mungkin ini bisa diaplikasikan ke yang kalian tadi tuh yang ngebaca untuk apa, trading kalau nggak salah tadi katanya, untuk trading stock. Terus bisa juga jadi tutor. Waduh, nggak jadi guru ngajarin. Ini dalam kasus ini adalah matematika. Kita coba videonya ya, kita lihat. OpenAI invited myself and my son Imran here to try out some of their new technology. And so we're curious about how good it might. Jadi OpenAI di postnya waktunya agak salah ya, sorry. Oke, jadi OpenAI mengundang si bapak ini dan mas-mas ini untuk mencoba teknologi baru mereka dari OpenAI gitu. Akankah mereka bisa membuktikan teknologi terbaru ini gitu katanya. Might be at tutoring someone in math on Khan Academy. So ngajarin let's get matematika. it started. It's loading up. All right, make sure I can see our screen. Ini share screen, chat GPT-nya. Actually, in this format, Hello there. I can't. I'm here with my son, and I'd love you to tutor him on this math problem. Halo. And I'd love you to tutor Jadi dia minta untuk ngajarin anaknya dalam soal matematika. him on this math problem, but don't give him the answer. You can ask questions and Jangan kasih jawabannya, tapi ajarin aja, tapi jangan kasih jawabannya. Kamu bisa ngasih tahu dia langkah demi langkahnya seperti apa. nudge him in the right direction. But I really want to make sure Kasih arahan. he understands it himself. And he's here in the room, so you can talk to him directly. Ya. Ini kamu jangan kasih tahu jawabannya ya, katanya gitu ke AI-nya. Kamu jangan kasih tahu jawabannya, kamu ngarahin dia aja langkah demi langkahnya, ngasih tahu caranya, biar dia paham sendiri gitu. Nah, ini terus bapaknya ngasih tahu, anak saya ada di sini, jadi kamu bisa langsung ngobrol aja sama dia. Of course, I'd be happy to help. Oke. Let's look at the problem together. Oke, katanya dijelasin. Can you first identify which sides of the triangle are the opposite, adjacent, and hypotenuse relative to angle alpha? Langsung AI-nya langsung paham, konteks, bayangin. Ini untuk tahun-tahun kemarin aja nggak bisa kayak gini. Dan ini satu breakthrough banget, satu kemajuan banget, terobosan baru banget dalam dunia teknologi gitu. Wah, nih gokil sih, ini parah sih. All right, so I'm pretty sure this is the angle alpha right here, right? Perfect. That's correct. Now, looking at the triangle, which side do you think is the hypotenuse? Ya pokoknya ini nanti ke depannya dia sedang ngajarin si anak ini matematika gitu kan, langkah demi langkah, step by stepnya seperti apa dia sedang ngajarin. Ya kita tonton aja dulu ya. Really, Remember the hypotenuse? I'm not totally sure. I think it might be this one, but I really am not sure. This side AC. You're close. Actually, side AC is called the adjacent side to the angle alpha. The hypotenuse is the dikoreksi, longest guys. side of a right triangle and is directly opposite the right angle. Can you find which one is the hypotenuse? Oh, okay, I see. So, I think the hypotenuse is this really long side from A to B. Would that be correct? Exactly. Well done. Now that you've identified the hypotenuse, can you identify which side is the opposite side to angle alpha? Okay, well, I mean, you told me earlier that this was the adjacent side, and I know that's the hypotenuse, so I'm guessing that this side, BC,
is the opposite side. Great deduction. That's absolutely correct. Now that you've identified all the sides relative to angle alpha, do you remember the formula for finding the sine of an angle in a right triangle? Yeah, I know that the sine is equal to the opposite over the hypotenuse. Perfect. That's absolutely right. Now, can you apply that formula to find sine alpha in the triangle using the lengths of the sides that we've identified? Okay, so I mean, you told me that 7, this side Ini sedang BC, ngomongin is rumus the opposite matematika lah side. pokoknya ya. And then you said that the hypotenuse is the longest side, so that would be this side AB, which is 25. So would the answer be 7 over 25? Excellent work. That's correct. Sine alpha equals 7 over 25. You did a great job identifying the sides and using the sine formula. If you have any more questions, feel free to ask. Gokil. Nggak ngerti lagi nih. Kamu kayaknya kita nggak butuh apa nih? Butuh guru nggak sih? Masih ya. Kalau butuh guru mah masih ya, harusnya kayaknya ya. Masih perlu lah ya. Wah ini ada real time translation. Jadi dia jadi penerjemah gitu. Wah ini kamu bisa cek-cek sendiri dari sini. Bisa jadi penerjemah, coba bayangin. Dan ini bukan orang. Ini mesin, men. Dia tersedia 24 jam, kapanpun, dimanapun kamu memiliki akses internet gitu ya. Oh my God. Dan ini nggak harus iPhone, men. Nggak harus iPhone, Android. 2 jutaan, 1 jutaan pun bisa. Teknologi semakin kesini semakin canggih, semakin murah juga teknologi ya. Diajarin untuk berbicara cepat, ini ngucapin happy birthday, ini tentang dia ngebahas tentang anjingnya. Ini dead jokes ya, jokes bapak-bapak versi luar negeri dibahas juga di sini. Ini GPT-4o. Jadi ini orang ini ceritanya beliau buta kan, nah tunanetra. Terus dia minta si GPT-4o ini untuk menjadi matanya dia, untuk manggil taksi. Di sini kasusnya adalah manggil taksi dia. Wah ini bener-bener teknologi ini harusnya itu tadi tuh terbantukan, sangat-sangat terbantukan, sangat-sangat bermanfaat guys. Oke, wait. Nah ini juga nih, di sini seperti yang tadi ya, memproduksi gambar ya, dia bisa memproduksi gambar seperti ini dan sangat detail. Bahkan sampai teks-teksnya itu juga bisa diproduksi dengan baik. Ini teks evaluation-nya nih. Nah ini kemampuan matematikanya, kemampuan apa human eval dan sebagainya sangat-sangat tinggi gitu ya. GPT-4o ini yang pink ini dia melebihi kapasitas kapasitas yang lain gitu. Sangat-sangat model yang sangat sangat cerdas gitu ya. Luar biasa. Oke, kita come back to our slide. Ntar kita kembali dulu ke slide-nya. Oke. Right. Ini dia. Manfaatnya apa aja? Ini dia yang tadi kita bahas ya, peningkatan efisiensi dan produktivitas. Nah, AI ini mampu untuk mengoptimasi tugas-tugas yang berulang dan memakan waktu. Jadi tugas-tugas yang repetitif gitu ya. Kita nih ngerjain ini kerjaan setiap hari berulang-ulang itu lagi dan memakan waktu. Nah, tapi sama AI ini bisa dikerjakan dengan waktu yang relatif singkat dan cepat gitu ya. Dan nggak capek dan nggak ngeluh. Sehingga manusia ini dapat fokus pada pekerjaan-pekerjaan lain yang lebih kompleks dan kreatif. Kalau AI kan untuk kreativitasnya masih belum setinggi dari tingkat kreativitas manusia, belum. Untuk saat ini belum. Nggak tahu ke depannya apakah bisa atau gimana ya, kita nggak tahu. Misalnya dalam bidang pendidikan, AI dapat membantu dalam pengolahan informasi penerimaan murid baru, bisa betul. Presensi guru dan manajemen fasilitas pendidikan, dan itu kita lakukan di sekolah kita. Analisis data yang cepat dan akurat, nah ini lagi nih.
AI memiliki kemampuan untuk menganalisis dan memproses data dalam jumlah besar dalam waktu yang cepat. Waktu yang cepat. Jadi dia mampu mengidentifikasi pola-pola yang kompleks seperti tadi yang trading forex itu, yang trading stock itu. Jadi dia diidentifikasi dulu nih pola-pola tradingnya itu, diidentifikasi sama dia dan bisa diprediksi. Terus memberikan informasi yang berharga bagi pengambilan keputusan. Jadi dari hasil identifikasi pola itu tadi, pengumpulan informasi, terus dari semua informasi itu akan sangat membantu manusia untuk mengambil keputusan. Ya. Hal ini sangat bermanfaat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan keuangan. Wah, ini jelas. Kesehatan dokter-dokter aja, baru-baru ini ada research nih teman-teman. Baru-baru ini ada research, ada penelitian bahwa AI mampu mendeteksi gejala dari suatu penyakit tertentu yang mana ini nggak bisa diidentifikasi sama dokter. Jadi dokter nggak nangkep, nggak nangkep tanda-tanda itu. Gejala-gejala ini nggak ditangkap sama dokter, tapi AI mampu nangkep gejala itu. Wah, ini kemampuannya kan berarti luar biasa gitu kan. Tapi jujur aja memang eh, dalam beberapa kasus AI ini melebihi manusia gitu. Jadi bisa melihat lebih detail gitu kan. Lalu ada peningkatan kualitas layanan. Dengan AI layanan seperti chatbot, ChatGPT gitu ya, dapat memberikan respon cepat dan akurat kepada pengguna selama 24 jam setiap hari. Ini meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Bener banget. Ini saya udah lihat di beberapa perusahaan-perusahaan luar negeri, terutama ya luar negeri. Kalau di Indonesia memang baru beberapa, bahwa layanan chatting mereka, customer service mereka sudah digantikan oleh AI. Sudah digantikan oleh AI. Dan itu dengan bahasa yang sangat natural, bahasa yang sangat persuasif gitu ya. Kemampuan negosiasinya itu sangat bagus. Dan itu tersedia untuk para pelanggan 24 jam. Nggak capek, nggak ngeluh, nggak protes. Nggak balesnya nggak lama gitu ya. Balasnya cepat. Sangat meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Bahkan ada suatu research lagi, penelitian bahwa kemampuan AI dalam bernegosiasi ini sangat canggih melebihi kemampuan manusia gitu. Kayak waduh, gila gila gila. Kita negosiasi sama AI, kita bisa bisa kalah gitu guys. Terus dukungan dalam pembelajaran, dalam pendidikan AI dapat membantu membuat kurikulum. Benar, setuju sekali. Menyajikan konten, benar sekali. Ini dia. Saya pakai Midjourney, Stable Diffusion untuk nampilin ke siswa-siswa saya gitu, ke murid-murid saya. Terus menemukan tutor materi online otomatis. Ya, betul sekali. Materi-materi untuk belajar saya brainstorming menggunakan AI, jadi nggak 100%. Nggak 100% pakai AI. Jadi paling 50-50 atau saya paling 70%, AI-nya 30%. Jadi AI ini ngasih ide awalnya aja, nanti setelahnya saya kembangin sendiri sesuai dengan kondisi yang terjadi pada kelas saya. Seperti itu. Ini membantu guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. Itu tadi proses belajar mengajar seharusnya jadi lebih efektif ya, lebih efisien, waktunya juga lebih bagus gitu. Kerugiannya apa aja sih kalau kita nggak memanfaatkan teknologi AI ini dengan baik? Ya, kita bisa lihat kita kehilangan kesempatan gitu untuk meningkatkan efisiensi kalau tanpa AI. Banyak proses yang tetap dilakukan secara manual, yang bahkan bisa memakan waktu dan sumber daya yang lebih banyak kalau tanpa AI. Ini bisa menghambat efisiensi dan produktivitas dalam berbagai sektor. Oke, yang sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, para fotografer, graphic designer ini, editor-editor, dan segala macamnya, termasuk guru-guru juga kan, mereka yang pinter-pinter mereka untuk bisa mengintegrasikan gitu, mengaplikasikan AI ke dalam workflow mereka, ini yang akan lebih maju, lebih canggih dibanding mereka yang tidak memanfaatkan AI. Itu tadi nih. Saya pernah dengar quotes begini, ini bagus banget. Eh, AI tidak akan menggantikan pekerjaan kita, tapi orang yang tidak menggunakan AI akan lebih ketinggalan dibanding orang yang menggunakan AI. Kurang lebih gitulah quotesnya. Saya lupa bahasa Inggris soalnya.
Berikutnya adalah ketinggalan dalam inovasi teknologi. Wah, jelas sekali. Orang yang tidak memanfaatkan AI, dia akan ketinggalan dalam inovasi teknologi yang terus berkembang. Ini bisa membuat suatu negara atau perusahaan kurang kompetitif dibandingkan dengan yang sudah mengadopsi teknologi AI. Betul sekali. Jadi AI ini bahkan bisa membaca situasi politik, situasi negara, gitu itu bisa dibaca sama dia guys. Terus dikasih eh, s- apa rangkuman dan kesimpulan, terus membantu proses pengambilan keputusan juga. Bagaimana bagusnya kalau begini terjadi begini, bagaimana bagusnya itu dibaca semua sama AI bisa guys. Tapi kalau Indonesia kayaknya agak susah ya melihat kondisi yang terjadi akhir-akhir ini. Aduh, saya pun agak miris guys. Tapi ya udahlah ya. Berikutnya adalah kurangnya dukungan dalam pengambilan keputusan. Wah, ini tadi yang sering dibahas-bahas ya. AI dapat memberikan analisis data yang mendalam dan rekomendasi yang lebih baik. Itu dia somehow entah bagaimana gitu kan. AI ini mampu apa menganalisa suatu data gitu yang lebih mendalam dibandingkan manusia gitu. Dan rekomendasi yang lebih baik juga. Tanpa AI, pengambilan keputusan mungkin tidak seakurat dan secepat yang diharapkan, terutama dalam situasi yang membutuhkan analisis data yang kompleks. Jadi sekali lagi, bahwa campur tangan manusia masih sangat dibutuhkan untuk sampai saat ini ya, sampai saat video ini dibuat atau kita melakukan kelas ini, kehadiran manusia itu masih sangat-sangat dibutuhkan dalam proses apapun yang melibatkan tentang AI. Masih sangat dibutuhkan. Jadi santai aja, nggak akan apa kehilangan pekerjaan atau segala macam karena AI ini masih banyak melakukan kesalahan, hallucination dan sebagainya itu masih sangat banyak. Jadi masih perlu diawasi oleh manusia gitu guys. Di sini ada beberapa teman-teman semua jenis generatif AI yang kalian bisa langsung cek, bisa langsung googling gitu ya. ChatGPT, kalau ChatGPT kalian udah tahu lah ya ChatGPT mah ya. Eh, Bisa nggak ya kalau kita screen sharing langsung ke ininya, langsung screen aja gitu. Oke, share ya. Oke, ini ChatGPT. Kalau ChatGPT kalian udah paham lah ya, udah paham ChatGPT ini. Oke, kita ke ChatGPT, chatgpt.com. Oke, ChatGPT. Ini dia ChatGPT-nya. Kalian udah paham lah ini ya. Udah sering make mungkin produk-produk ChatGPT ini guys. Oke. Nah, ini eh, saya banyak di sini nih. Di sebelah kiri bisa kelihatan ya historinya ya. Produk Coka Apple, ini perdebatan sekolah, sabun mandi ini untuk bikin inian, bikin apa namanya? Produk deskripsi gitu pokoknya. Ya. Terus eh, yang berikutnya adalah tadi apa sih? Google Gemini, Google Gemini guys. Oke. Kita sebentar kita pause dulu screen sharingnya. Kita ke Google Gemini. Oke, ini adalah Google Gemini kelihatan nggak? Nah ini nih Google Gemini, Google Gemini gitu ya. Tulisannya gemini.google.com. Kalian bisa coba sendiri. Ini adalah produk eh, AI dari Google, produk AI dari Google. Dan kalian bisa lihat sendiri di sini kemampuannya apa aja. Updates ya, kita cek updatesnya dulu. Kelihatan di screen share-nya ya. Eh, jadi dia bahkan bisa bahasa Indonesia dengan baik dan benar gitu ya. Hmm, yang saya suka tuh dia bisa terhubung dengan produk-produk Google kita, guys. Sebentar. Kalau kita langsung ke gini aja ya. Ini nih, dia bisa langsung terhubung dengan produk-produk Google kita. Jadi
Misalkan kalian Google Docs gitu ya, Google Dokumen, Google Drive, itu bisa terhubung semua di sini ya, extension. Nah ini nih, Google Flight, Google penerbangan, Google Hotel, Google Maps, terhubung dengan Google Maps AI-nya tuh. Luar biasa kan, find something nearby gitu. Kalian butuh butuh apa gitu, lokasi tentang mau jalan kemana gitu kan berduaan sama doi misalkan gitu ya. Eh Kalian bisa minta rekomendasi di sini gitu. Minta rekomendasi dari Google Gemini-nya ini. Terus Google Workspace juga, YouTube juga nih, YouTube nih. YouTube ini dia bahkan bisa research topik ya. Kalau di sini contohnya adalah research topik, menganalisa topik tertentu. Terus dia bisa summarize, summarize itu dia bisa ngerangkum ya, ngerangkum satu video tertentu. Terus bisa nyariin kita rekomendasi-rekomendasi pelajaran gitu deh. Nah, kalian butuh ilmu tentang apa ya? Masak, tentang masak. Jadi nanti sama dia dicariin videonya, terus dianalisa, terus habis itu dibikin rangkumannya, sangat memudahkan. YouTube Music juga akhirnya juga bisa di sini. Kita coba guys. Misalkan ya new chat. Eh Biasanya saya sih pakai pakai bahasa Inggris ya. Soalnya dia lebih 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 pakai bahasa Inggris gitu. Oke, kita coba ya. Misalkan saya ingin belajar, kelihatan guys, tutupan. Saya ingin belajar memasak nasi goreng yang rasanya pedas. Ini dia nih, kan gitu. Tolong carikan dan ajarkan saya bagaimana cara membuatnya. Usahakan menggunakan bahan bahan dan resep yang mudah ditemukan gitu kan. Ini contoh aja ya, contoh aja ya. Kita kembali lagi ke Gemini kita. Bisa YouTube nggak ya? Oh, itu dia bisa guys. Oh my God. Beautiful. Beautiful. Misalkan enter, saya nggak tahu dia ntar ngapain ya. Oh, dicariin nama dia nih. Dicariin nama dia video-videonya. Kalau kita nggak pakai YouTube gimana ya? Kalau kita nggak ngetek YouTube, pakai ini aja. Kita nggak usah ngetek YouTube. Ini kan kalau pakai ngetek YouTube kan dicariin video-videonya kan sama dia. Cari videonya kalau nggak ngetek YouTube. Kita coba enter. Tapi dia nyari sendiri. Kita ulang lagi deh. Ini kali. Enter. Wah, itu dia. Begini sama dia resepnya. Kalau pakai bahasa Indonesia aja gimana? Bisa nggak? Wait. Gemini. Ini dia dicariin sama dia resepnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oke, sekarang kita coba pakai bahasa Indonesia. Tapi settingan saya setting ke bahasa Inggris sih. Tapi bisa nggak ya? Coba. Ini nyari YouTube sekarang. Dia nyari YouTube dan googling juga tuh guys. Tutorialnya. Ya dicari nama dia ya. Gimana ininya ya. Tutorial video dari YouTube. Ini kompilasi-kompilasinya. Dia ngasih tips-tips juga bahkan. Ya, sejauh ini looks good sih. It's okay sih YouTube. Begitu. Berikutnya kita ke next AI. Nah ini salah satu yang paling saya suka ya. You.com. Wah ini bagi yang belum tahu, ini situs gokil. Ini situs gokil parah. Karena dia punya semua model-model AI guys. AI yang saya sebutin itu dia punya semua guys. Bahkan yang nggak saya sebutin punya semua tuh. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan nggak sih di video kalian? Share screen-nya. Ada semua tuh. Ini dia ada mode-modenya smart. Mode smart ini dia
yang cepat gitu ya. Terus responsnya juga reliable. Genius, mode Genius ini dia bisa menyelesaikan solve multi step problem. Jadi masalah-masalah yang butuh langkah-langkah yang cukup ribet gitu ya, bisa pakai mode Genius ini. Research. Nah, kalau research ini udah metode penelitian nih. Jadi topik-topik exploration dan pembandingan yang sangat sangat dalam gitu ya, in-depth topic exploration and comparison yang butuh proses yang sangat rumit dan dalam itu bisa pakai mode research ini. Kreatif ini nanti prompt kalian bisa di-generate jadi gambar. Terus juga ada model-model yang lain, model-model AI-nya ya maksudnya, yaitu GPT-4o yang baru-baru ini OpenAI rilis, GPT-4 Turbo, Cloud 3,5, 3.5 Sonnet ini salah satu yang model terbaru dan paling advance parah nih asli. Terus ini dia model Gemini-nya dari Google, Gemini ya kan. Dia ini bisa, kalau nggak salah Gemini ini salah satu yang sangat eh, bisa masukin teks itu sampai berapa buku gitu. Berapa buku kita bisa masukin ke dalam Gemini ini, terus sama dia ntar bisa dirangkum, bisa kita suruh apa brainstorming, mungkin berdiskusi tentang suatu buku tersebut dan sebagainya. Terus ini juga ada yang buat coding, bagus, mungkin teman-teman semua di sini ada yang pengen belajar coding ya kan, pengen belajar apa IT, bisa juga pakai ini kalau misalkan malu atau males untuk belajar ngoding yang bagaimana gitu sama orang, malu ah, bisa belajar sama AI ini. Terus ada yang uncensored, versi uncensored ini, jadi dia ya tidak disensor guys, ya kalian paham lah ya. Untuk model-model yang mahal-mahal itu, yang apa namanya, ini ya diberikan, biasanya sih dikasih tiga tiga kesempatan gitu per hari, itu tiga tiga chat, 3 sampai 5 chat lah per hari, 3 sampai 5 chat pakai you.com ini. You.com ini salah satu yang dipakai para reviewer sih, favorit orang-orang you.com. Next kita cek lagi apa, yaitu Perplexity. Kita masuk ke Perplexity. Perplexity AI ini dia. Ini salah satu search engine, mesin pencari yang sangat 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 hebat, sangat gokil parah dibanding Google. Karena men, ini kalian bisa bikin makalah penelitian, skripsi lengkap dengan data-data, lengkap dengan sumber-sumber daftar pusaka. Itu daftar pustaka gitu. Itu dari sini gitu. Dan prosesnya cepat banget. Dia juga bisa fokusnya apa nih? Fokus fokus pencarian kalian nih. Kalau Al ini kan search across entire internet, jadi seluruh internet itu dicari sama dia mengenai topik yang kalian inginkan. Topik masak nasi goreng misalkan. Topik masak nasi goreng itu dicari sama dia. Terus ada akademik. Akademik ini jadi dia akademik papers gitu, paper-paper jurnal yang jurnal saintifik gitu. Sumber-sumbernya tuh nggak dari sumber yang abal-abal, dari sumber internet, situs-situs abal-abal enggak, tapi dari research paper gitu, academic paper yang mana ini sudah dilakukan proses penelitian dan segala macamnya. Jadi lebih kredibel hasilnya gitu. Nasi goreng apa, manfaat nasi goreng untuk kesehatan misalnya gitu. Apa efek makan nasi goreng malam-malam untuk kesehatan tubuh misalkan kayak gitu. Nah, itu bisa dicari sama dia apa scientificnya dari menggunakan metode akademik ini. Terus writing, kalau writing ini sangat cocok untuk para penulis, untuk para blogger, ya penulis-penulis apa lagi ya, misalnya puisi, AU ya, alternate universe ya, atau apapun lah. Kalian novel ya bisa juga. Pakai mode writing ini dia sangat capable. Math, matematika lah ya. Jadi intinya dia bisa menyelesaikan permasalahan matematika gitu di sini. Di video dia bisa nyari video, intinya sosial, search for discussion and opinion. Jadi sosial ini cocok untuk kalian yang mau nyari
opini-opini, diskusi-diskusi di seluruh internet gitu. Dan ini ada mode pro-nya, most powerful search, pencarian yang paling paling powerful, parah. Ideal untuk jawaban-jawaban yang sangat butuh jawaban yang sangat panjang dan pertanyaan-pertanyaan yang sangat kompleks gitu ya. Jadi diberikan untuk free, untuk yang free ini semua free loh. Free dikasih kesempatan 5 pencarian per hari dan itu udah cukup banget gitu ya, pro set gitu nah. Ini misalkan ya, tuh sini ada contoh-contohnya ya. Microsoft drop from OpenAI's board, noting China first winter China number of 100 model history competitive eating. Apa misalkan ini kali ya, kita coba ini ya, pro search gitu ya, history of competitive eating. Jadi dia nyari dulu guys, dia researching dulu tuh dari semua yang tadi kita pilihnya internet ya kalau nggak salah. Terus dia bilang katanya, nah, wrapping up ya udah butuh informasi yang cukup nih untuk ngejawab pertanyaan kita katanya gitu. Ini source-nya dari sini banyak banget, lihat dia ngambil banyak banget source di sini dan ini jawabannya. Dia berikan jawaban yang eh ini mode apa, kesimpulan ini ya, dia ngambil kesimpulan. Kalau competitive eating, ini adalah lomba di mana partisipan berkompetisi untuk makan makanan yang dalam jumlah besar gitu ya dalam waktu yang relatif singkat. Nah, ini dikasih tahu lokasinya di mana, sejarah kompetisinya, sejarah awal, gila gila gila. Ini dia semua diambil dari berbagai sumber dan dibikin kesimpulannya. Jadi kita nggak satu-satu ngecek website. Wah, ini enak banget sih. Kalian kalau saya mungkin kalau waktu skripsian udah ada teknologi-teknologi kayak gini, itu akan sangat mempermudah hidup. Jadi nggak butuh skripsi berbulan-bulan, revisi bolak-balik. Aduh, ya kalian sangat beruntung lah kalau misalkan sudah mengalami zaman ini ya. Ntar bisa dikasih tahu ke adik-adiknya, ke anak-anaknya ya kan. Nih, pakai nih kamu Perplexity nih. Kamu pakai teknologi AI. Ayo belajar, belajar, belajar. Pakai teknologi gitu. Jadi lebih mempermudah hidup gitu loh. Next, kita cari yang lain lagi, yaitu untuk berikutnya adalah cloud. Wah, ini one of my favorite guys, cloud. Cloud AI. Cloud ini dari Anthropic ya. My God, ini dia. One of the best. Ini nih, sekarang, saat ini, cloud ini 3.5 Sonnet adalah model yang paling advance, yang paling canggih yang ada di dunia saat ini. Oke, saat ini. Karena bisa jadi bulan depan udah beda lagi nih. Karena perkembangan teknologi AI itu sangat cepat. Parah, berkembang pesat parah. Jadi orang-orang pada pakai ini untuk eh, bikin aplikasi, bikin website, bahkan ada yang bikin simulation, bikin game, ada juga guys. Ya bisa write a memo, extract insight from report. Kalau saya nih kemarin udah bikin-bikin nih, influence public transportation, exploring. Jadi ini tentang sains sih. Terus ini saya waktu itu bikin script ya, script untuk eh, Master of Ceremony untuk MC gitu ya. Nanti kita coba, saya kalau nggak salah nyimpan beberapa bookmark untuk ininya deh, apa, studi kasusnya gitu. Ntar kita coba cek ya. Oke. Berikutnya ada P inflection XI grok. XI grok ini kita gedein dulu ya. Right, kita gedein dulu. Kelihatan nggak di kalian? Oke. Oke. P dari inflection AI ini dia diklaim sebagai apa ya? Secara emosionalnya itu dia pinter, memiliki kecerdasan emosional. Jadi bahasanya sopan, kayak menenangkan, mencari kata-kata, menggunakan kalimat yang sangat menenangkan. Kayak gitu deh, pakai inflection dari AI ini. Terus XAI, Grok-nya, ini yang punya Twitter ya. Jadi training datanya itu adalah dari tweet setiap orang gitu. Setiap user yang nge-tweet itu jadi
training datanya dia. Jadi kita bisa dapat informasi terupdate juga dari XAI Groknya ini. Tapi kalau ini dia harus eh apa langganan berbayar kalau nggak salah di Twitter kalau nggak salah gitu untuk pakai teknologi Groknya itu. Terus Microsoft Copilot. Microsoft Copilot ini dari Microsoft Bing. Ini canggih banget. Oke, kita coba buka. Bentar. Ya, kelihatan ini dia Copilot, Microsoft Copilot. Jadi dia bisa bikin apa? Generate gambar juga, bisa ngedesain, bisa bikin perencanaan liburan, ini asisten memasak, trainer fitness, gokil, gokil. Ini adalah pluginsnya teman-teman lihat. Pluginsnya dia search kalau search ya biasa lah kayak nyari di internet. Instacart ini plugin untuk nyari resep dan terus meal plan ya untuk kalau mau diet diet bisa nih. Mau intermittent fasting gitu kan atau makanan yang healthy food gitulah pakai ini. Kalau kayak ini adalah plugin untuk nyari penerbangan, nyari rental mobil gitu ya, sewa mobil, terus hotel dan sebagainya. Klarna ini pencarian untuk apa sebuah produk di online shop, tapi ini apa available di US aja. Banyak sekali. Terakhir adalah Suno. Suno ini bisa bikin lagu nanti kalian. Make a song with Suno, your song request. Wah ini gokil. Tapi kita coba ya pelan-pelan ya. Kita coba bikin nian gambar ya. Kita coba bikin gambar di sini. Pakai contoh aja ya. Create a realistic image of a flamingo standing in the Arctic Ocean gitu ya. Bisa nggak ya? Kemarin-kemarin sih bisa guys. Tapi sekarang I don't know. Harusnya sih bisa juga dong. Masih bisa. I'll try to create that. Oh bisa dibikin sama dia guys. Lihat. Boom. Jadi ini contoh aja ya. Nanti kalian bisa promnya tuh ya kreatif-kreatif aja lah mau bikin apa, mau bikin ini, bikin itu. Dikasih 30 kesempatan per hari. Per hari apa per chat? Per chat kayaknya. Sekali conversation itu 30 kali gitu. Ntar bisa generate gambar segala macam. Terus bisa generate lagu juga. Oke, teman-teman semua, sebenarnya masih banyak yang ingin saya bahas. Bagaimana kita bisa bikin lagu dari AI gitu ya. Kalian kalau mau coba sendiri bisa sih pakai Copilot ini. Tapi di pertemuan berikutnya saya akan lebih detail lagi ngebahas tentang apa image generation ini. Kita bisa bikin gambar atau bahkan bikin lagu sendiri. Kita mau bikin lagunya dan lagu ini copyright free loh. Lagunya original juga. Dan ini sangat-sangat keren banget dan bermanfaat banget. Oke, teman-teman semua kalau ada pertanyaan boleh silakan eh, ditanyakan dan insya Allah kita next time akan membahas lebih detail lagi. Untuk sekarang saya kembalikan dulu ke kakak host kita guys. Oke, Kak Rido, thank you so much untuk materinya malam ini. Nah, untuk teman-teman, aku juga terima kasih banyak atas waktunya dan juga antusiasmenya malam ini. Nah, mungkin aku maaf banget nih karena waktu kita terbatas, jadi mungkin kita harus akhiri dulu di di jam di sekarang nih. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya kalian nggak mau ketinggalan sama informasi-informasi lainnya tentang AI dan juga mau tahu konten-konten lainnya dari Karido, itu boleh banget langsung follow ke Instagramnya Karido di @xdhrdh. Itu juga udah ada aku selipin di namanya ya. Oke deh, atau kalian bisa juga langsung cek ke Instagramnya Amazing. Nah, teman-teman, aku terima kasih banyak atas malam ini. Terima kasih banyak juga untuk Karido. Oke, siap. Oke, nah untuk teman-teman kalau mau kalian juga mau update
tentang kelas-kelas lainnya juga boleh langsung follow ke amazing.id. Mungkin untuk malam ini sekian aja ya Kak Rido. Thank you so much untuk Thank materinya you. malam ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam semua. Aku izin akhiri ya. Oke, thank you. Terima kasih banyak. Selamat malam. Salam.